Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yati, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak kabar baik hari ini. Gimana Bapak juga? Baik-baik Ya, saja? alhamdulillah, Bu. Baik-baik Alhamdulillah. aja. Iya, Bu, kemarin katanya nyari saya ya, Bu, ya. Kira-kira apa ada yang ingin dibicarakan ya, Bu? Iya Bapak betul. Aduh, saya tuh sebetulnya udah lama sih pengen ketemu, pengen cerita-cerita gitu ya. Alhamdulillah nih hari ini kita bisa bertemu. Ini ya Bapak, ya ada sesuatu yang akan saya sampaikan gitu, akan saya curhatkan. Mudah-mudahan dengan ngobrol ke Bapak saya menemukan solusi seperti itu, Pak. Iya, Bu. Bagaimana, Bu, ya? Jadi apa yang akan kita bicarakan hari ini? Oh iya gini Bapak ya, sebetulnya banyak gitu ya masalah yang saya hadapi berkaitan dengan siswa dan sebagainya, tapi satu mungkin yang menggelitik saat ini gitu yang menjadi pikiran buat saya tuh ketika ini Pak, saya itu sebagai guru mata pelajaran ya di sekolah itu. Nah kan saya tuh mengajar, 10 kelas. Uh, Nah kesulitan yang saya hadapi itu, saya sebagai guru, kurang bisa atau tidak mampu mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa-siswa saya, seperti itu. Jadi, strategi metode yang saya gunakan akhirnya terkadang itu kurang pas gitu, Bapak. Jadi mmm, bingung oke. gitu, aduh harus bagaimana gitu. Oke, jadi asumsi Ibu, ininya apa, kurang dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa. Nah, Iya. Ibu mengambil asumsi tersebut dari apa ya, Bu, ya? Nah, saya bisa Indikatornya? menyimpulkan seperti itu ketika saya, melihat, hasil asesmen siswa gitu ya, evaluasi Mmm, siswa kan, kita udah belajar 2 bulan ya, selama 2 bulan kita sudah melakukan. Nah, saya lihat, oh ternyata masih banyak nih murid-murid saya yang belum sesuai harapan saya gitu. Jadi saya berasumsi, oh saya tuh kurang, pas atau kurang tepat menggunakan, media atau strategi karena kurang mengidentifikasi kebutuhan mereka seperti itu, Bapak. mmm, Kira-kira Bu, dari hasil belajar ya Bu ya, yang tadi Ibu Iya. dapatkan itu, kira-kira rata hasil belajar siswanya itu di angka berapa ya Bu ya? Nah, kalau kita ambil Dari skala 1 sampai 10, nah saya rasa. kelas yang Ibu Iya, ajar? untuk, ini anak-anak saya tuh, mereka masih berada di angka 4 atau 5 lah kebanyakan gitu. Oh, nah, kira-kira Bu, Ibu punya nilai rata idealnya itu kira-kira yang ingin target yang ingin Ibu laksanakan itu sampai ke angka berapa ya, Bu, ya? Nah, untuk mata pelajaran saya itu ya, saya inginkan anak-anak saya itu berada di angka 8 Bapak. Jadi tidak terlalu angka sempurna, tetapi setidaknya sudah bisa meng-cover gitulah bahwa kita itu berhasil memberikan pembelajaran kepada mereka. Mmm. Nah, Bu, kira-kira nih, Bu, ya, eee, dari asumsi dan rencana tadi, Bu, ya, yang ingin Ibu laksanakan nih, berdasarkan potensi yang Ibu Yati miliki, kira-kira, apa yang akan Ibu rencanakan ke depannya untuk, supaya angka yang 5 itu bisa ke angka 8 gitu, Bu, dari hasil belajar anak itu? Nah, setelah saya berpikir mungkin langkah yang akan saya lakukan yang pertama saya, mengkomunikasikan dan mengkolaborasikannya dengan, wali kelas mereka gitu. Saya Mmm, semacam ada sharing lah dengan wali kelas nih, bagaimana kita bisa mengidentifikasi misalnya dari kelas 3 gitu, kita sharing atau ngobrol komunikasikan dengan wali kelas tiganya. Nah, kemudian, rencana yang kedua, nah sebelum KBM itu mungkin saya akan melakukan dulu tes diagnostik nih supaya bisa mmm, mengklasifikasikan atau supaya tahu gitu kebutuhan masing-masing siswa itu, harus seperti apa sehingga saya akan bisa membuat media strategi metode yang bisa mereka gitu, mengakomodasi mereka. Seperti itu wah, Pak rencananya.
Oke, rencananya sangat bagus, Bu, berhubung kan Ibu ngajarnya 10 kelas, 5 Kelas, jenjang yang berbeda ya, Bu, ya, jadi iya. sangat bervariasi sekali ya. Nah, kira-kira, Bu, dari rencana yang Ibu laksanakan nih, Bu, ini kan cukup rumit ya, Bu, ya, Iya, ada nggak, Bu, ya, tantangan yang akan Ibu hadapi gitu dalam merealisasikan rencana yang Ibu rencanakan barusan? nah, kayaknya untuk setiap, rencana pasti ada ya tantangan Mmm, hambatan. Nah, yang udah kebayang itu yang pertama, saya mungkin, akan dihadapkan pada mungkin ada seorang wali kelas atau, yang nantinya akan susah, memberikan waktunya untuk diajak berkomunikasi, berkolaborasi. Karena kan mungkin dengan kesibukannya sendiri, mereka sendiri, saya rasa nantinya saya akan menemui hambatan itu. Kemudian ketika nanti saya melakukan tes, nah, bisa saja kan saya maksudnya kurang bisa memberikan tindak lanjut terhadap tes tersebut. Jadi akan banyak sekali gitu ya tantangan yang dihadapinya, yaitu di antaranya 2 itu. mmm, kira-kira, Bu, nanti, komitmen yang akan Ibu laksanakan untuk menghadapi permasalahan yang tadi Ibu jelaskan itu apa ya, Bu, ya? Ya mungkin komitmennya yang pertama, harus menemukan keyakinan dulu mungkinnya pada diri saya sebagai gurunya mungkin bahwa, saya siap memberikan yang terbaik kepada mereka, sehingga saya akan berusaha supaya bisa melakukan komunikasi kolaborasi dengan masing-masing wali kelas. Nah kemudian nanti saya mungkin akan, lebih mengarahkan siswa ketika melakukan tes awal itu. Dan memberikan motivasi supaya ya bisa menjadi lebih baik seperti itu dan yang terpenting mungkin hal ini harus ada, kontinuitas gitu. Jadi harus terus-menerus, jangan ketika saya sudah mendapatkan hasil menurut saya baik berhenti di sana, seperti itu, Pak. Oke. Oh, Ibu terakhir, Bu, kira-kira, berapa lama ya waktunya untuk sampai ke hasil yang Ibu harapkan? Waktunya udah habis. Oh, iya, Iya sampai, PTS, Pak, September UTS. rencananya Oke. 1 bulan lagi. Ya, baik, Bu, terima kasih. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Saya pamit undur diri Cakep. sampai kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.